Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Giliran tak menunggu waktu Isya. Kalau ada yang mau ditanggapi, ada yang mau disampaikan, saya persilahkan. Kalau ada hal yang perlu jamaah sekalian. Tabe. Ada yang mau disampaikan? Oh ya. Fadal. Maju ke Prof ya, tabe, silakan. Tabe kita dulu tabe. Kaitannya dengan waktu ini. Iya. Kan Allah sudah bersumpah dan tawakal tidak bisa berubah. Tapi kenyataan yang kita sekarang ini ada lebaran 1 Syawal dan ada lebaran 2 Syawal. Ya, padahal kalau menurut hukum kita harus berpedoman ke Arab Saudi. Di Arab Saudi ternyata di Arab Saudi itu lebaran 1 Syawal itu pada hari Jumat. Berarti di luar Jawa yang lebaran setelah atau hari Sabtu berarti itu lebaran 2 Syawal. Yang menjadi masalah ini Ustaz, saya kira kesempatan kita sekarang ini bagaimana menyatukan kalender, satu kalender untuk kita semua. Ya, kalender secara internasional. Ya, yang bagus itu adalah kalender Hijriah, karena tidak bisa berubah. Kalau Hijriah tidak bisa berubah. Kalau Masehi pasti berubah-ubah. Bisa ya. Kalau Hijriah pasti tidak akan karena pasti bisa dikoreksi kalau salah. Ya. Ya. Jadi saya kira yang akan datang ini barangkali kita bisa bersatu. Iya. Kita kaitannya dengan lebaran atau 1 Ramadan itu kita berpedoman kepada kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Karena kalender Masehi itu macam-macam. Iya. Ada 4 macam lebaran gara-gara ya kalender Masehi yang kita gunakan. Iya. Tapi kalender Hijriah saya kira tidak, kita bersatu satu saja lebaran. Saya kira itu. Iya. Baik. Jangan 2 Syawal. Iya. Jangan lebaran 2 Syawal. Iya. Sebenarnya Pak begini. Ada lebaran hari Jumat, ada lebaran hari Sabtu. Sebenarnya itu masing-masing 1 Syawal gitu. Jangan 2 Syawal. Masing-masing 1 Syawal gitu. 1 Syawal menurut keyakinannya masing-masing. Yang tidak boleh lebaran itu, tidak boleh berpuasa pada hari lebaran adalah yang meyakini lebaran hari Jumat baru pergi puasa, itu tidak boleh. Tapi kalau belum jatuh keyakinannya, yang penting tidak ikut-ikutan Pak. Ini menurut saya itu dihargai perbedaan pendapat. Ini masalah metode saja, masalah ijtihad. Dan masalah ijtihad itu Pak tidak boleh disesatkan orang. Tidak boleh disesatkan kalau itu ijtihad. Tidak boleh. Tidak boleh ada seorang dengan orang lain, bahkan ulama dengan ulama lain itu mau menjustifikasi pilihannya orang. Selama bukan di ijma, kesepakatan kaum muslimin, maka tidak boleh kita menyalahkan orang. Itu masing-masing mereka punya dasar, punya dalil. Ya, karena itu insyaallah ya kita memang butuh ke depan kalender yang bisa menyatukan kita. Kalender internasional. Kalender internasional itu adalah 1J tanggal 1 Syawal dalam 1 hari. Ya, 1 Syawal itu 1J. Dan tidak akan mungkin Pak kita menyatu dalam sebuah tanggal itu kalau berdasarkan ru'ya. Tidak bisa. Tidak bisa kalau ru'ya.
Kenapa tidak bisa ru'ya? Karena ru'ya itu terbatas. Ya, di sini mungkin sudah diru'ya, di tempat lain belum bisa. Di tempat lain belum bisa diru'ya seperti Indonesia, tapi sebentar berjalan ke barat sampai di Arab Saudi sudah bisa dilihat. Tapi di sini sudah lewat tadi. Jadi tidak ada yang bisa menyatukan ini ke depan, Pak, kalau sistem ru'ya, kecuali ru'yatul global. Ru'ya global. Jika sudah ada satu yang melihat di bumi ini, tunduk yang lain, itu sudah diakui. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i itu dia cuma punya batas sekian kilo, itu batas satu wilayah ru'ya. Sehingga begitu memindah lagi ke negeri lain, ya sudah. Tapi kalau disepakati ini para pemimpin kaum muslimin, kalau sudah nanti, ya kita berdoa berharap saja, Pak. Selama belum ada begini, ya pasti, apalagi dengan konsekuensi ini, dengan naiknya 3 derajat metode Mahabims, ya negara-negara di ASEAN ini mengambil 3 derajat, ya semakin berpeluang, Pak, tidak bisa ketemu. Bisa, itu metode. Ya, kita butuh bersabar dan ya yang paham itu, Pak, mengerti itu tidak akan berkelahi itu. Tidak akan berkelahi. Jadi ada sempat saya tulis hisab dan ru'ya, masing-masing dalilnya dan masing-masing pengikutnya. Hari ini kaum muslimin butuh, menurut saya itu, apa kekuatannya hisab, apa kekuatannya ru'ya, masing-masing kelemahannya, masing-masing kekuatannya, ya itu, Pak, butuh fikih hisab dan fikih ru'ya. Karena itu fakta dunia tidak bisa dibendung. Kalau orang bahas hisab menyalahkan ru'ya, ru'ya dibahas nanti disalahkan hisab, baik berkelahi orang, Pak. Berkelahi itu. Tapi kalau dibahas dua-duanya, asal usulnya, ini pegangannya, ini dasarnya, kita meyakini yang mana, ya enak, tidak ada masalah. Ya, saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih itu. Iya, iya. Kenapa saya bersabaraan begitu? Karena ternyata ada yang namanya membunuh Muhammadiyah. Bahkan masalah orang Islam baru membunuh Muhammadiyah, Pak. Orang Muhammadiyah. Ya. Insyaallah. Karena pernyataannya itu menimbulkan kebencian dan pernyataan membingungkan umat, diproses secara hukum. Tapi warga Muhammadiyah itu, Pak, tidak dendam, memaafkan secara sosial. Sosialnya ya dimaafkan. Tapi karena pernyataannya ini, kita berada di negara hukum, diserahkan dan sudah ditangkap. Kita serahkan, Pak, ya. Kita serahkan, itu wilayah hukum sekarang bicara. Ya, seperti itu. Jadi insyaallah tetap utamakan rasio.